Indonesia itu ekonominya selama 7 tahun terakhir ini adalah dibangun dari ekonomi hutang. Kita tahu ya, kita tergantung kepada impor. Dan neraca pembayaran kita negatif karena impornya sudah melebihi dari ekspor. Jangan salah arah ya, hari Sabtu ini kita akan bahas mengenai kondisi ekonomi bangsa kita ya. Dan kalau boleh diizinkan saya ingin menyampaikan paparan. Kemudian kelihatan nggak di YouTube ini? Sudah saya tampilkan, Pak. Ya. Ya. Sudah ditampilkan ya, Bro? Oh ya. Oke, saya juga menyiapkan ya ini beberapa slide ya. Saya kira saya ingin mulai dari asumsi makro ya, APBN 2022 kita yang dibahas kira-kira bulan Agustus dan kemudian diketok bulan November atau Desember tahun lalu ya. Ini asumsinya, teman-teman bisa lihat bahwa kita merencanakan pertumbuhan ekonomi 52 sampai 5,5, tapi kira-kira pemerintah itu optimisnya di angka 5,3. Kemudian inflasi 3%, ada suku bunga SBN 6,8%, ya, kelihatan ya, kurs 14.350, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan indeks Gini juga disebutkan. Tapi di sini yang luput dari data ini adalah data harga minyak dunia yang diasumsikan oleh Bu Sri Mulyani adalah 63 US dollar per barel ya. Sekarang angkanya sudah di atas 100 US dollar per barel ya. Jadi ini sudah ada selisih 40. Nah, ini yang kemudian pertanyaannya adalah apakah asumsi dan target pertumbuhan 2022 ini kredibel ya. Maka saya ingin katakan bahwa yang dibangun ini tidak kredibel karena asumsinya saja sudah jauh dari realisasi ya. Sekarang sudah masuk ke bulan keempat ya, angkanya sudah menembus jauh sekali dari 63 ke 100 US dollar per barrel hari ini. Jadi ini saya kok mengira ini angka target-target ataupun asumsi-asumsi ekonomi ini masih tidak kredibel ya. Jadi apakah kemudian inflasi itu 3% ya, ini yang jadi pertanyaan besarnya. Saya ingin sampaikan bahwa di kondisi perang ya, Ukraina dengan Rusia yang kemudian juga berdampak buat ekonomi dunia, ini menarik yang disampaikan oleh salah satu lembaga Bloomberg ya. Ini bisa kelihatan nggak datanya nih ya. Jadi ya, cukup jelas. Cukup jelas ya, negara-negara mana saja yang termasuk sangat rentan ya ketika kondisi perang Ukraina ya. Bloomberg menuliskan bahwa ranking 1 itu adalah Turki. Ya, ranking 2 Mesir, kemudian yang ketiga adalah Vietnam. Nah, Indonesia itu termasuk ranking ke-18 ya. Ini sumbernya juga cukup kompeten dari IMF, BBC dan sebagainya ya. Jadi Indonesia ini ranking ke-18 mengingat bahwa pertama ada resiko dari larinya modal-modal asing ya. Kemudian ada juga posisi Indonesia itu GDP-nya, net energy exportnya itu ternyata di sini ditulisnya adalah 1% ya net ekspornya. Padahal sebetulnya kita ini sudah termasuk negara net apa istilahnya impor ya. Kemudian dari ekspor dari bahan-bahan makanan, grain ini gandum ya, minus 0,3. Ini yang diukur gandum. Kenapa? Karena Ukraina ini kan negara penghasil gandum, termasuk juga Rusia ya. Sebenarnya kalau dari net grain ekspor memang angkanya minus 0,3, tapi sebenarnya itu tidak berdampak karena makanan kita kan masih karbohidrat kita adalah nasi ya. Sedangkan gandum itu kan hanya sebagai tambahan ya, sebagai bahan bakar bahan bakunya ya, Indomie ya, mie instan ya. Kemudian kalau dilihat dari bagaimana exposure trade investment ya ke Rusia, ini juga ternyata kecil ya, sebetulnya kan 0,2% dari GDP. Bandingkan dengan Turki misalkan 2,68,
ekspornya Turki terhadap gandum minus, artinya dia impor 0,4% dari GDP. Energinya juga impor, kebanyakan impor, ya ini dari Rusia 0,9% GDP. Makanya Turki ditempatkan di urutan nomor 1 gitu ya. Nah, sebenarnya yang ditulis Bloomberg ini tidak sepenuhnya mewakili resiko ya. Jadi resiko yang diukur kan hanya resiko capital flight, kemudian ekspor energi dan ekspor gandum ya. Juga perdagangan langsung direct ke Rusia. Nah, yang kemudian tidak diukur dalam Bloomberg ini adalah manakala perang ini berlangsung lebih lama lagi ya. Kita sekarang sudah hampir berapa bulan ya? Hampir kira-kira 3 bulan ya perang Ukraina Rusia. Nah, kalau ini bisa mencapai 6 bulan, ya sampai kira-kira di pertengahan Juni atau Juli ya, ini kan akan menyasar ke berbagai tempat. Tidak hanya terjadi di Ukraina, ya, juga di Rusia ya, 2 negara ini. Tetapi kan Uni Eropa juga kena dampak. Setidaknya dampaknya adalah dampak pengungsi. Satu. Yang kedua, dampak geopolitik juga tidak diukur di sini. Manakala kemudian China ya berpihak kepada Rusia itu membabi buta dan kemudian menghasilkan ketegangan baru seperti Laut Cina Selatan ataupun ada resiko aneksasi kepada Taiwan misalkan. Ini nggak dihitung. Kalau ini dihitung ya, terutama dampaknya kepada China, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki investasi ya, negara tempat investasinya Cina yang termasuk yang terbesar di Asia Tenggara selain Malaysia ya. Nah, kalau itu dihitung juga, saya kira Indonesia itu adalah negara yang paling rentan dari terjadinya konflik ya, perang secara umum gitu. Pertama, Indonesia itu ekonominya selama 7 tahun terakhir ini adalah dibangun dari ekonomi hutang. Ya, hutang ini kategorinya bisa dibagi 2 ya, 50% adalah utang publik, 50% adalah utang swasta. Nah, let's say utang publik ya, utang negara itu kebanyakan dalam bentuk US dollar. Tetapi utang swasta ini kan dalam bentuk mata uang lain ya, selain US dollar, termasuk dari China gitu. Nah, ini jumlahnya bahkan melebihi ya dari hutang luar negeri. Kalau porsinya sebetulnya tidak 50-50 ya, tapi 56% dan 46%. 56% itu adalah hutang swasta. Jadi kalau kita hitung resiko hutang juga, ya Indonesia itu termasuk yang negara rentan ya. Tetapi yang kemudian yang menjadi resiko yang paling penting adalah bukan resiko sekedar hutang saja, tetapi resiko kenaikan harga. Kita tahu ya, kita sangat tergantung kepada impor. Ya, neraca pembayaran kita negatif. Kenapa? Karena impornya sudah melebihi dari ekspornya. Dan impornya ini sudah sampai ke level retail ya. Kalau kita lihat belanjaannya ibu-ibu ya, perkotaan itu rata-rata adalah barang-barang impor. Ya, bahkan buah-buah yang dikonsumsi pun impor gitu. Nah, manakala impor itu harganya naik ya, ada inflation, imported inflation, maka inflasi di domestik Indonesia ini akan terjadi juga. Jumlahnya berapa langsung sebanding lurus dengan jumlah imported inflation-nya. Dan disinilah kemudian game changing-nya terjadi. Manakala harga-harga impor ini sudah tidak terkendali ya, baik itu energi ataupun barang-barang retail dan juga bahan baku industri ini naik, maka Indonesia akan berdampak, akan menderita inflasi yang tinggi. Ya, ini angka ya, slide ini kelihatan nggak ya? Tolong ditampilkan ini kalau ada angkanya itu. Nah, di sini disampaikan bahwa ada target pertumbuhan inflasi yang cukup termasuk ya, cukup menurut saya sangat optimis. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Kalau manakala inflasi ini menjadi tidak terkendali ya, kelihatannya untuk mencapai target pertumbuhan di atas 5% saja, saya kira ini melahirkan kesukaran tersendiri ya. Sangat sulit untuk memastikan Indonesia punya pertumbuhan 5%. Padahal kalau kita lihat berbagai negara memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi ini sekitar
5% ya, termasuk IMF dan ADB dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat ekonomi Indonesia, kalau dalam prediksinya Bank Indonesia itu hanya, kalau dirata-ratakan ini hanya 3%. Dan saya kira apa yang jadi prediksinya baik Bank Indonesia ini menjadi menarik ya, karena banyak indikator-indikator yang digunakan dan saya kira ini jauh lebih realistis ya. Prediksi pertumbuhan BI terhadap ekonomi Indonesia di tahun 2022 ini jauh lebih realistis ya. Saya kira juga prediksi kita juga mengatakan demikian, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu mungkin maksimal hanya 3,5% ya. Saya kira itu Bro Mustafa yang bisa saya sampaikan. Oke, Bang Batur. Ya, tadi sudah diuraikan ya terkait dengan data-data ekonomi ya di Indonesia, dan tadi ya juga salah satu negara yang rentan Bang ya terkena dampak perang dan pandemi ini. Nah, berkaca pada Indonesia, apakah ini juga karena ini tadi disampaikan karena besarnya hutang kepada China ya, sepertinya ya, untuk dalam jadi membangun perekonomian atau membangun infrastruktur di dalam negeri dengan modal hutang itu, gimana Bang? Iya, yang jelas ini sudah kompleks ya, penyebabnya tidak single, tidak hutang doang ya. Saya kira kesalahan pertama memang harus dibilang karena proyek infrastruktur yang dibiayai dari hutang. Ya, ini membuat ketergantungan Indonesia kepada capital ya, modal dari luar ini sangat tinggi. Yang kedua, struktur ekonomi Indonesia terutama supply chain ya, rantai pemasok itu tidak efisien. Ya, yang berikutnya itu juga karena relaksasi perdagangan ya, terutama sangat agresif sekali ya, impor Indonesia terhadap segala kebutuhan yang berasal dari luar negeri ya, terutama kebutuhan-kebutuhan retail. Nah, ini juga berdampak pada kerentanan ekonomi Indonesia. Jadi ini tidak single ya, tidak single factor ya, hanya penentu, tidak. Ini adalah beberapa faktor, dan ini kalau kita lihat karena begitu memanjakannya oligarki, dimanjakan begitu luar biasa dalam pembangunan ekonomi. Saya kira esensi kesalahan ekonomi kita ya selama 7 tahun terakhir ini adalah menempatkan oligarki, kepentingan oligarki itu di atas dari kepentingan semuanya. Nah, ini yang membuat oligarki ini kan tipikalnya adalah profit maximizing. Jadi kalau dia bilang impor lebih menguntungkan profit, jadi impor terus. Dan saya kira sekarang kita menanggung resikonya gitu, karena orang mengejar profit, nggak mikir bahwa ini menghancurkan sektor real kita. Karena impor ini kan barang-barang jadi harga lebih murah dibandingkan dalam negeri, akhirnya orang malas untuk berbisnis di dalam negeri. Jadi kesalahan 7 tahun terakhir ini secara ekonomi, karena ekonomi Indonesia itu tergantung pada oligarki. Dan Indonesia itu menerapkan satu pola kebijakan put the oligarchy first, put the have first. Nah, ini jadi masalah. Oke, jadi lebih kepada fundamental. Oke, siap. Mungkin 1-2 menit lagi penutup, atau ada komentar dari yang lain? Oh iya. Bro Eko mungkin ada sedikit komentar, waktu kita terbatas. Oh iya. Ya mungkin sedikit ya. Artinya walaupun urutan ke-18 tapi itu adalah urutan yang terrentan ya. Jadi Indonesia harus punya strategi yang hebat ya untuk bisa mengantisipasi itu semua. Cuma yang jadi masalah PPN dinaikkan 11% itu kayaknya akan memperburuk situasi ya untuk ekspor impor gitu. Artinya untuk ekspor sendiri akan semakin sulit begitu ya. Gimana Bang? Ya, betul sekali. Dan ini kan tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh tim ekonomi sekarang ya. Menaikkan PPN tidak pada waktunya ya, menyelenggarakan memindahkan ibu kota tidak pada waktunya. Kemudian kemarin kita punya kebijakan memaksimalkan IPO dan juga memberikan kemudahan untuk
swasta berhutang dengan luar negeri, ya itu semua menambah daftar list ya kerentanan ekonomi kita. Dan saya kira yang paling bertanggung jawab dari kerentanan ini adalah tim ekonomi Indonesia. Begitu, Bro. Siap, Bang Maktur. Mungkin Baik. karena waktunya juga terbatas ya. Berarti dari pemaparan tadi yang dapat saya simpulkan, mungkin kebijakan ekonomi kita ini banyak yang salah arah Bang ya dari awal ya. Sehingga akhirnya ketika terjadi perang, pandemi, akhirnya negara yang paling rentan ya terdampak secara ekonomi. Itu mungkin dari saya. Baik. Silakan Kak. Kalau ada yang mau closing statement? Saya kira cukup ya, Bro. Oh, cukup. Siap. Oke, Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan aktivitas, Bang Maktur. Bro Eko juga selamat melanjutkan aktivitas di hari Sabtu ini. Terima kasih, saya cukupkan JSA kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.